Saya akan membawa firman Tuhan pada malam ini. Ada hal yang menarik tadi ketika saya menyiapkan khotbah saya ditemukan ada sebuah artikel yang sangat lama ya di tahun 30-an lah, 1930. Ditemukan ada seorang jurnalis, ada sebuah berita katakan bahwa ditemukan ada 100 kejadian, at least 100 suicide, kejadian bunuh diri di negara namanya Hungary dan juga di Amerika Serikat dikaitkan dengan sebuah lagu namanya Gloomy Sunday. Jadi waktu itu ya dalam keadaan krisis ya, waktu itu bukan waktu yang senang juga dalam krisis ekonomi di tahun 30-an dan semua orang alami bankrupt, alami masalah keuangan dan juga pada waktu itu mereka juga banyak kejadian case bunuh diri dan mereka ditemukan bahwa case bunuh diri dikaitkan dengan sebuah lagu yaitu Gloomy Sunday. Dan saudara bisa lihat artikelnya dan Gloomy Sunday ini ditulis karya oleh Rezos Seres. Ya Rezos Seres nama Hungary ya agak susah sebut. Nah Rezos Seres dia menuliskan lagu ini di saat-saat dia juga dalam keadaan depresi. Dalam keadaan dia sedih, dia tuh hasilkan lagu ini, dia seorang komposer lagu klasik. Dan sangat tragis juga bahwa Rezos juga mengakhiri hidup dia. Ya, mengakhiri hidup dia di tahun 68. Dan kita boleh lihat bahwa lagu ini kalau kamu pergi YouTube, kamu boleh search lah Gloomy Sunday. Dia dalam bahasa Hungary. Lagu ini lagu yang sangat sedih, lagu tentang cerita tentang di mana dia berduka, di mana dia tak ada harapan dalam bahasa Hungary ya, dalam bahasa mereka. Dan saya coba dengar lagu ini, saya rasa macam ya boleh terpengaruh dari lagu ini dan sempat ya pada tahun itu di zaman 30-an lagu ini di-ban. Ya lagu ini dilarang dimainkan dalam radio station apapun. Ya zaman itu tak ada YouTube, tak ada Spotify, jadi ada radio station. Jadi lagu ini menjadi band, menjadi larangan untuk dimainkan di radio station. Dan di negara Inggris juga BBC, ya salah satu channel terbesar di Inggris juga mereka ban lagu ini sampai di tahun 2002. Boleh bayangkan dari zaman 30-an, zaman 60-an, dan sampai di tahun 2002 akhirnya mereka tidak lagi band lagu ini. Begitu pengaruh besar ya melalui lagu, melalui melodi, lirik yang dimainkan itu membuat orang menjadi down. Orang menjadi rasa macam tak ada harapan. Saudara tahukah ada di dalam Alkitab kita juga ada kitab yang berkait dengan lagu ini juga. Ya berkaitan dengan lagu ini membuat sang penulis kitab ini dia mengalami keadaan yang begitu down, dia mengalami keadaan yang begitu depresi sampai dia menulis ayat firman Tuhan ini di dalam Alkitab kita. Dan kita tahu Alkitab ini kalau kamu sudah sering baca Alkitab yaitu kitab Pengkhotbah. Ya, siapa yang sudah pernah baca kitab Pengkhotbah? Ya, kitab Pengkhotbah, kalau kita selidiki bahwa kitab Pengkhotbah adalah kitab yang kalau kita baca terus, ya ada 12 pasal, kita baca dari awal sampai akhir, sepertinya macam kitab ini tak ada harapan ya. Kita akan selidiki lebih dalam lagi, apa maksud Alkitab ini, apa maksud kitab ini ditulis, kenapa diletakkan di dalam Alkitab kita. Saya sangat senang bahwa Alkitab yang kita baca itu bukannya semua tentang happy day, sukacita, tak ada masalah. Tapi Alkitab kita juga melibatkan semua emosi, ya, semua perasaan. Sebab itu saya tidak suka dengan tren Gen Z sekarang ini. Mereka ada istilah lah, Gen Z ini adalah stoic, S-T-O-I-C. Kalau kamu tahu perkataan stoic ini adalah tidak ada rasa, mati rasa. Apapun problem, apapun masalah, saya mati rasa. Saya hadapinya dengan tidak ada rasa apa-apa. Tahukah bahwa Tuhan memberikan kita perasaan, feeling. Feeling itu bukan dosa. Ya. Feeling itu adalah daripada Tuhan. Feeling itu adalah ciptaan Tuhan yang Tuhan letakkan dalam kita.
Bukan untuk kita suppress, menjadi orang yang stoik. Tetapi mengajar kita bahwa kita mengandalkan Tuhan. Apapun keadaan kita. Apapun perasaan kita. Amen. Dan saya mau berikan tajuk khotbah saya hari ini adalah bagaimana tidak sia-siakan hidup ini. Bagaimana tidak sia-siakan hidup ini. Kita lihat pengkhotbah. Mari kita sama-sama lihat pengkhotbah 1 ayat 1 sampai 3. Kita lihat awalnya. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka kata pengkhotbah. Wow. Ayat yang pertama kita sudah temukan apa? Kesia-siaan belaka. Everything, nothing. Ya. Ayat yang kedua, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Bayangin orang tulis sebuah buku, sebuah surat. Semuanya sia-sia. Everything useless. Semuanya tak berguna. Boleh bayangkan kan, awal ayat pertama, muka surat pertama, sudah nada dia, intonasi dia seperti ini. Dan kita lanjut yang berikutnya, apa gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari. Wow, so depressing, betul tidak? Begitu tak ada harapan ya kita baca buku ini. Tapi kalau kamu baca awal saja kitab pengkhotbah ini, ya mungkin kamu akan rasa macam tak ada harapan. Kita harus baca sampai habis. Nanti saya ceritakan sampai habis, baru kita tahu the point, apa tujuan asalnya. Nah, saya coba selidiki ya kitab pengkhotbah ini, 12 pasal ini dimunculkan kata sia-sia dalam bahasa originalnya Hevel. Katakan Hevel. Hevel. Ya, Hevel dalam bahasa Ibrani adalah Hevel, dimunculkan sebanyak 38 kali kata sia-sia. Apa maksudnya Hevel? Hevel artinya uap, seperti asap. Sesuatu yang cepat hilang. Arti kata sia-sia, Hevel, ini seperti asap. Ya, pernah lihat asap? Pernah, ya kan? Apakah asap itu kekal? Tidak, ya kan? Asap itu boleh diterbang ke sana sini, asap itu boleh hilang, ya. Seperti kalau kita pergi Genting Highland, ya kita pergi ke tempat yang cuaca yang sejuk, kita biasanya bernafas ada keluar uap, betul tidak? Ada keluar uap. Artinya apa? Uap itu tidak kekal, sementara, tidak bermakna, betul tidak? Ada orang di sini yang kumpul asap, dia jual asap dia, ada. Ya, dia tangkap tuh asap, dia jual dekat Shopee, asap jani salai. Berharga RM5. Ada orang jual asap di sini? Tak ada kan? Asap itu sesuatu yang tidak berharga. Saya tak tahu lah, ini ada benda-benda yang saya pelik jumpa dekat internet. Ada orang jual kentut dia. Oke, kentut, asap kentut ya. Dia jual, saya tak tahu jual berapa. Ini orang gila saja lah mau beli kentut orang, right? Something wrong dengan orang yang mau beli kentut orang, right? But what I want to mean, apa yang saya ingin maksudkan adalah asap, uap, sesuatu yang tak berharga, betul tidak? Sesuatu yang useless, sesuatu yang tidak ada nilai lah. Siapa mau beli? Jadi arti inilah Hevel, sia-sia. Sesuatu yang sementara, sesuatu yang tidak kekal, dan sesuatu yang tidak dapat genggam. Dan kita lihat bahwa pengkhotbah ini mengawali dengan kata sia-sia. Dan kita coba selidiki, siapa sih penulis pengkhotbah ini? Ada yang tahu siapa penulis pengkhotbah ini? Ada hint dia, yaitu anak Daud, dia seorang raja. Kita semua tahu siapa anak Daud yang menjadi raja, yaitu Salomo. Ya, Salomo yang menulis ayat ini. Kita coba lihat macam mana Salomo yang tulis. Saya baca, saudara boleh simak di depan. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. So, di pasal 2 dia describe tentang hidup dia. Dia describe bagaimana dia menjalankan kehidupan dia. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanam bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan.
Wow, Salomo suka kebun ya. Aku menggali bagiku kolam-kolam, mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduan wanita. Siapa ini? Perempuan, wanita ya. Dan yang menyenangkan anak-anak manusia yang ini banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar. Bahkan lebih besar daripada siapa yang pun pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Pada itu, hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Wow, apa yang Salomo lihat, yang suka, dia beli. Dia dapatkan. Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jeripayaku. Itulah buah segala jeripayaku. Dan kita lihat, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jeripayah, lihatlah segala sesuatu. Apa jemaat-jemaat Tuhan? Adalah kesia-siaan. Dan usaha menjaring angin memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Boleh bayangkan kah pribadi Raja Salomo ini? It's amazing person. Ya, dia seorang yang bukan secara kaya. Ya, dia punya taste yang mahal, ya dia punya taste, dia punya kebun adalah pokok yang mahal, dia suruh orang buat kolam, right? Dia punya taste yang begitu luar biasa tentang architecture, rumah, dan juga Salomo. Saya boleh katakan apa yang dia mau, apa yang dia nampak, semua dia dapat, semua dia beli, bahkan wanita, bagian harta, emas, perak, hamba, semuanya dia ada. Tetapi di akhir kata dia, ketika dia memiliki semuanya, dia katakan apa? Semuanya hebel. Semuanya sia-sia. Boleh bayangkan bahwa orang begitu kerja keras. Dia begitu korbankan semuanya. Dia korbankan mungkin waktu dia korbankan keluarganya, dia korbankan mungkin iman dia untuk mencapai apa yang dia mau. Tetapi saat dia sudah mencapai apa yang dia mau, orang boleh mungkin pandang tinggi, orang boleh katakan, wow brother, you so amazing, you brother, wow sister, kamu hebat ya, kamu miliki ini, semua ini. Tetapi dalam hati dia sendiri dia katakan bahwa semuanya sia-sia. Kita coba cari sedikit. Kenapa sih semuanya sia-sia? Ketika menurut orang dunia, you have everything. Orang boleh katakan Salomo, kamu punya semuanya. Tapi Salomo katakan semuanya sia-sia. Ketika saya baca ya pengkhotbah ini, kalau saya sudah berharap saudari balik kerja ataupun pulang rumah nanti, saudara coba baca. Ditemukan ada perkataan di bawah matahari. Tadi kita baca tadi kan ayat yang ketiga bahwa apa gunanya manusia berusaha dijeripaya di bawah matahari. Dan kita lihat bahwa di kitab pengkhotbah ada hal yang menarik. Kalau kita baca, kenapa di bawah matahari sia-sia? Kenapa di bawah matahari sia-sia? Diulang-ulang sebanyak 29 kali perkataan di bawah matahari. Nah, menurut orang Yahudi, mereka punya gambaran pribadi Tuhan itu berbeda. Di mana Tuhan tinggal itu berbeda. Kalau pandangan mereka, manusia, setiap makhluk yang hidup, tinggal di mana? Di bawah mana? Di bawah matahari. Betul tidak? Semua yang bernafas, pokok, tumbuhan, binatang, semuanya manusia tinggal di bawah matahari. Jadi, siapa yang di atas matahari? Tuhan, betul tidak? Tuhan. Tuhan di atas matahari. Tuhan tidak terbatas oleh waktu, betul tidak? Tuhan tidak hidup di dalam
galaksi kita. Dia bukan di dalam galaksi kita. Tuhan adalah Tuhan di atas matahari. Dan saya coba dalami pikiran Raja Salomo. Apa maksudnya di bawah matahari? Dan saya ingat bahwa sebenarnya hidup ini tanpa Tuhan, tanpa pribadi Tuhan adalah hidup di bawah matahari. Tapi kalau orang yang hidup takut akan Tuhan, orang yang hidup mengandalkan Tuhan, orang yang cinta Tuhan, dia bukan hanya hidup di bawah matahari, dia hidup di bawah pribadi Tuhan. Jadi hidup di bawah matahari adalah artinya adalah orang yang hidupnya tanpa Tuhan. Tanpa ada pribadi Tuhan di dalam kehidupannya, itu adalah orang hidup di bawah matahari. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, kalau ada orang yang ada Tuhan di dalam kehidupannya, dia hidup di bawah pribadinya Tuhan. Amen. Pribadinya Tuhan. Kita anak-anak, kita yang percaya kepada Tuhan, kita dipanggil apa? Anak Tuhan. Betul tidak? Anak Tuhan. Berarti kita memiliki Bapa yang di surga. Berarti hidup kita di dalam genggaman, di dalam kontrolnya, ataupun saya tidak mau kata kontrol, di bawah naungannya Tuhan. Betul tidak? Kalau orang yang tidak percaya dengan Yesus, kalau orang yang tidak mengenal Tuhan, hidupnya tidak dibawa oleh Tuhan, di bawah matahari. Jadi saya akhirnya, that's why Salomo berulang-ulang kali dikatakan bahwa di bawah matahari sia-sia. That's why di luar Tuhan, that's useless, nothing, tidak berguna. Apapun yang kita capai di dalam dunia ini kalau tanpa Tuhan, semuanya sia-sia. Sehingga sekali ada perkataan Yesus berkatakan bahwa dengan apakah orang memiliki seluruh isi dunia ini jikalau jiwanya binasa. For what? Kamu ada semuanya di dunia ini, tapi jiwa kamu binasa, jiwa kamu tanpa pribadi Tuhan. Jadi kita hari ini mau belajar bagaimana kita mau hidup, kita tidak sia-sia. Bagaimana kita mau menjalani hidup ini dengan tidak sia-sia. Kita sadari bahwa hidup ini, yang pertama kita harus hidup di bawah pribadi Tuhan, bukan di bawah matahari. Hidup ini, kenikmatan hidup ini datangnya dari Tuhan. Bagaimana hidup kita tidak sia-sia, kita perlu belajar bahwa kenikmatan hidup, untuk kita dapat enjoy hidup ini, semuanya datang dari Tuhan. Salomo dia miliki banyak, dia punya segala-galanya. Dia coba cari sukacita, dia coba cari kebahagiaan dalam harta, dalam wanita, dalam tahta, ya, dengan dia berkebun, ya. Tapi dikatakan semuanya sia-sia. Kenapa? Dia tidak dapat enjoy semuanya tuh. Jangan kita confuse memiliki dengan menikmati. Ya. Jangan kita samakan. Ya. Orang boleh miliki banyak benda, tapi tidak semua orang dapat menikmati. Betul tidak? Ya, orang boleh kawin dengan wanita yang paling cantik di dunia ini. Mungkin ada orang di luar sana boleh kawin dengan laki yang paling kaya, paling handsome. Tapi dia tidak dapat menikmati pernikahannya. Setiap hari balik rumah, gaduh terus. Ya. Setiap kali balik rumah, baling sini, baling sana, baling piring. Ya. Kawin cantik apapun, kawin kaya apapun, setiap malam gaduh. Apakah saudara nikmati hidup macam itu? Tak nikmati, ya kan? Mungkin dia punya company, dia CEO, dia perusahaan ataupun founder company yang besar, ya, company yang terbesar, mungkin top 10 di dunia ini. Tapi tak boleh tidur nyenyak. Kenapa? Takut dengan competitions. Macam mana ya, saya harus inovasi, saya harus pikir ke perkara yang baru. Karena nanti orang yang boleh ambil alih. Competition boleh mungkin kalahkan company saya, tidak boleh tadi top 10. Setiap malam tak boleh tidur. Setiap malam pikir problem. Setiap malam pikir ketakutan, kekhawatiran. Apakah orang ini menikmati hidupnya? Tidak menikmati. Dia miliki segalanya. Dia miliki top 10 company tapi tidak dapat menikmati. Ya, mungkin dia memiliki rumah yang besar.
tilam yang paling mahal di dunia, tapi tidak dapat tidur nyenyak. Apakah dia namanya menikmati kehidupan? Di pengkhotbah saya temukan hal yang menarik. Ayat Khotbah 2:25 berkata bahwa karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia, di luar Tuhan. Tuhanlah yang sebuah kenikmatan, kalau kita dapat menikmati hidup ini, itu semuanya karena anugerah Tuhan. Amen. Itu semuanya karena anugerah Tuhan. Kita dapat bercuti dengan keluarga kita. Kita jangan lupa bersyukur. Karena apa? Ini sebuah anugerah daripada Tuhan. Ada yang di luar sana, dia miliki segalanya, dia kerja keras, dia banting tulang masa muda dia, dan bila dia sudah mau retire, semua duit simpanan dia habis untuk bill masuk hospital. Bill medical bill. Uish, sedih betul tidak? Ya, sudah dari muda, tak ada cuti, kerja keras sampai tua. Oh, akhirnya saya boleh retire. Pas dia retire, dia jatuh sakit. Dan semua duit retire dia masuk ke bill hospital. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Tuhan? Tidak ada. Di Mazmur 127 ayat 2 katakan bahwa sia-sialah bagi kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai malam makan roti kesusahanmu karena Allah memberikan kepada yang dikasihinya tidur. Wow. Jadi ini yang kita perlu kita perlu selidiki dalam kehidupan kita adalah kalau kita hidup hanya mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, kita berpikir bahwa tanpa Tuhan saya boleh enjoy hidup ini, ya terserah saudara. Karena pengkhotbah Raja Salomo sendiri tulis, dia di luar Tuhan, dia coba di luar Tuhan, semuanya sia-sia. Dapat menikmati hidup ini adalah anugerah daripada Tuhan. Betul tidak saudara? Dapat menikmati kebaikan Tuhan. Dapat menikmati semua berkat Tuhan itu semuanya adalah daripada Tuhan. Tidak mungkin kita makan hanya tempe. Wah, mungkin malam ini kita gaji kita habis ya. Gaji kita tidak cukup, mungkin tinggal kita mau survive dalam seminggu kita kumpul, cuma makan tahu saja, cuma ada duit untuk beli tempe. Daging pun tak ada duit untuk membeli daging. Tapi kalau kita makan dan kita dengan nikmat, kita tidak komplain, betul tidak? Kita dapat makan dengan sedapnya ya kan. Mungkin kita mungkin kalau kita bandingkan orang lain, dia makan KFC, dia makan McD, tapi kita makan tempe, kita makan tahu dengan nasi putih. Ataupun bila saya bujang tak ada duit, sekarang bujang juga. Bila saya college, masa saya sekolah kan. Saya sekolah dalam hujung bulan, right? Tunggu duit daripada orang tua, belum lagi dapat duit. Telur dengan nasi, dengan kecap. Wah, nasi telur goreng, nasi putih dengan kecap. Ya, makan, sedap sekali ya. Macam hotel 5 bintang. Bukan gila sendiri ya, bukan gila sendiri. Tapi ketika saya makan, ketika saya masak, saya mempersiapkan semua itu, saya mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, saya masih boleh menikmati makanan ini. Terima kasih Tuhan, berkati makanan ini, berikan saya kekuatan, kesehatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saya tidak komplain. Saya nikmati. Apapun keadaan hidup kita, saya yakin kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita punya hubungan dekat dengan Tuhan, bukan di bawah matahari, tapi di bawah pribadi Tuhan. Kita hidup mengandalkan Tuhan. Saya percaya bahwa ada kenikmatan Tuhan berikan kepada kita. Tidak peduli apapun situasi dalam kehidupan kita. Amin. Berikutnya, kita juga belajar bahwa bagaimana kita tidak sia-siakan hidup kita. Yang kedua adalah kita menerima keterbatasan kita dan penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Di Pengkhotbah 3 ayat 1 berkata bahwa untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada
waktunya. Bagaimana kita tidak sia-siakan hidup ini adalah kita miliki iman, kita miliki katakan surrender, penyerahan kita pada pribadi Tuhan. Kalau kita mungkin kita mempertahankan, ya kita mempertahankan kehendak kita mempertahankan planning kita mempertahankan mungkin rencana kita tidak dapat, saya katakan tidak dapat menikmati hidup. Ataupun kita hidup ini selalu penuh dengan komplain, hidup ini penuh dengan kekecewaan dengan Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya, ya. Ada masa, kalau kita baca di ayat pasal yang ketiga, ada masa untuk menangis, ada masa untuk tidak bersedih, ada masa untuk makan, ada masa untuk berpuasa. Kita lihat banyak sekali ayat di pasal 3 ini tentang untuk segala sesuatu ada masanya. Kita tidak dapat kontrol masa, betul tidak? Kita tidak dapat kontrol waktu. Kita tidak dapat kontrol musim dalam kehidupan kita. Kita tidak dapat kontrol mungkin perasaan, keadaan hati orang lain. Tapi yang kita dapat kontrol dalam kehidupan ini adalah iman kita, adalah pribadi kita, adalah penguasaan diri kita. Amen. Kita tidak dapat kontrol keadaan sekeliling kita, kita tidak dapat kontrol ekonomi ada di dunia ini. Tapi yang kita dapat kontrol adalah pribadi iman kita. Amen. Itu sebabnya kita perlu ada namanya penyerahan. Penyerahan dan iman di dalam kehidupan kita. Ada seorang best friend saya yang saya pernah satu roommate dengan dia bila saya practical dengan dia di Indonesia, di gereja Indonesia. Dan waktu dia menikah, saya ingat sekali, waktu dia menikah dengan istri dia orang Malaysia. Dan istrinya melayani di Kuala Lumpur. Dan saya ingat sekali dalam pernikahannya ayat emas dia, ya. Jadi pernikahan Leo dengan nama istri dia saya lupa, best friend saya Leo. Dia guna ayat emas dia adalah untuk segala sesuatu ada masanya. Saya tidak pernah lupa dia punya ayat di pernikahan dia, ayat emas dia. Saya pun sempat bertanya, kenapa dia pilih ayat ini ya? Untuk segala sesuatu ada masanya. Saya tidak tahu jawabannya, tapi dalam berapa tahun kemudian, saya rasa tahun keempat pernikahan mereka, kawan saya Leo ini hadapi ada virus di bagian otaknya. Ya, ada virus di bagian otaknya dan dokter tidak dapat temukan ubatnya ataupun jalan keluar ataupun untuk dia sembuh dan dia meninggal dunia. Saya ingat sekali saya hadir dengan di penguburan dia di ibadah penghiburan di gereja. Dan bila saya lihat Leo kawan saya ingat sekali. Hey, bukankah dia pernah ambil ayat ini untuk segala sesuatu ada masanya. Kadang-kadang kita tidak dapat mengerti ya kenapa masa ini terjadi pada dia. Masa Tuhan panggil dia. Ya baru menikah ya. Masa inilah Tuhan panggil dia. Untuk segala sesuatu ada masanya. Apakah dalam kehidupan kita miliki, boleh katakan statement, perkataan ini dalam iman kita bahwa ya saya tidak mengerti, saya tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan saya, tidak tahu apa terjadi pada orang lain orang yang saya kasih, tapi saya tahu bahwa untuk segala sesuatu ada masanya. Ada masa untuk meninggal, ada orang meninggal, ada masanya untuk kita bersuka cita. Jadi untuk kita tidak sia-siakan hidup kita adalah kita jangan coba kontrol keadaan sekeliling kita. Ya, kita coba kontrol apa kata orang lain, ya kita coba kontrol keadaan situasi hidup kita. Kita boleh bekerja keras, ya kita boleh berusaha, kita boleh mengejar cita-cita kita. Tapi kadang-kadang perjalanan hidup kita bukan selalu smooth, betul tidak? Seperti naik gunung, turun gunung, seperti roller coaster. Oh ada yang baik, tapi kemudian ada tragedi terjadi dalam kehidupan kita. Tapi percayalah bahwa untuk segala sesuatu ada masanya. Bagi kita yang dalam keadaan duka,
percayalah ada masanya kita akan bersuka cita nanti. Amen. Bagi kita yang bersuka cita, kita juga jangan surprise bila ada masalah, ada problem terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa? Untuk segala sesuatu ada masanya. Berikutnya yang poin yang terakhir. Bagaimana kita tidak sia-siakan hidup kita. Yang pertama adalah kita tahu bahwa kenikmatan, enjoy dalam kehidupan kita itu adalah datang daripada Tuhan, anugerah daripada Tuhan. Yang kedua adalah kita menerima batas bahwa waktu kita tidak dapat kontrol dan kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Yang berikut yang terakhir adalah untuk kita tidak sia-sia hidup kita adalah hidup yang takut akan Tuhan. Kita lihat ayat yang terakhir, Pengkhotbah 12 ayat 13. Ini adalah kata-kata terakhir. Jadi di awal surat ini, ya di awal buku ini semuanya penuh dengan kata-kata sia-sia, di bawah matahari tidak ada gunanya, menjaring angin, ya semuanya tidak berguna. Dan kita sampai ke akhir pengkhotbah ini, yaitu Pengkhotbah 12. Ya, Pengkhotbah 12 ayat yang 13. It's the end. Ya, biasanya kita tulis surat ataupun kita type satu email kita. Biasanya di akhir ini adalah poin yang paling penting. Akhir kata dari segala yang didengar ialah apa? Takutlah akan Allah. Dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku. Dan atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. You know, Raja Salomo dia buat kesimpulan. Dia cakap dia semua punya segalanya, dia punya harta benda, dia katakan dia punya hikmat pun semuanya sia-sia, nothing. Tetapi di akhir kata dia, di akhir kitab ini, dia katakan bahwa takutlah akan Allah. Artinya apa? Kita hidup bukan perspektif hanya di bawah matahari. Kita lakukan semuanya, di bawah matahari. Artinya apa? Tanpa pribadi Tuhan, tanpa memikir adanya Tuhan di dalam kehidupan kita. Takut akan Tuhan adalah hidup di bawah pribadi Tuhan. Artinya apa? Kita memikirkan setiap perbuatan kita ada tanggung jawabnya. Kita melakukan, kita bekerja dengan perspektif kekekalan. Bukan sekadar ada di dunia di bawah matahari ini, tapi kita punya perspektif apa yang saya mau lakukan punya impact untuk kekekalan. Kita punya kesadaran bahwa tidak ada tersembunyi bagi Tuhan. Kalau orang hidup di bawah matahari, ya mereka suka-suka hati mereka lah mau buat apa. Ya, suka-suka hati mereka buat mungkin mereka sakiti hati orang lain, mungkin mereka coba cari kekayaan dengan menipu orang lain, mereka mungkin melukai orang lain, mencuri orang lain, mereka lakukan segalanya untuk kepuasan pribadi sendiri. Tetapi Raja Salomo, Pengkhotbah ini menuliskan bahwa akhir segala sesuatu adalah hiduplah takut akan Tuhan. Bukan sekadar pencapaian kita, bukan sekadar kita hanya mengejar cita-cita, tetapi akhir semua ini adalah hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Hidup takut akan Allah bukan kita takut seperti hantu. Bukan kita takut seperti kita nampak orang yang menakutkan. Hidup takut akan Allah adalah sebuah respect, adalah sebuah relationship dengan Tuhan, sebuah hubungan dengan Tuhan. Saya tidak perpanjangkan firman Tuhan pada malam ini, saya mengundang pemain musik untuk maju ke depan. Bahwa orang lain di luar sana yang tidak mengenal Tuhan, mereka boleh lakukan segalanya. Mereka boleh melakukan apa yang mereka suka. Tapi jangan lupa di akhir hidup mereka dipertanggung jawab apa yang mereka lakukan. Mereka dipertanggung jawab setiap dosa, kejahatan yang mereka lakukan. Dan mereka hidup di luar Tuhan. Semuanya sia-sia. Tapi bagi kita yang mengenal Tuhan, bagi kita yang tahu pribadi Tuhan, mari kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Baik pun di saat kita bekerja, baik pun di dalam saat kita melakukan pekerjaan di rumah, di dalam persekolahan kita.
Pertanyaan saya bagi kita semua adalah, apakah kita sedang hidup di bawah matahari atau kita hidup di bawah pribadi Tuhan? Di bawah matahari kita tidak libatkan Tuhan. Kita dengan mengandalkan dengan kekuatan kita sendiri. Tapi kalau kita mau hidup di bawah pribadi Tuhan, artinya apa? Tuhan yang terutama, Tuhan yang terpenting dalam kehidupan saya. Saya percaya bahwa hidup kita tidak menjadi sia-sia. Mari kita sama-sama bangkit berdiri pada malam ini.